Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Alur Cerita. Oke, kali ini aku bakalan bercerita atau storytelling lagi kepada kalian semua mengenai Pelita Tiga Cahaya yang berkaitan dengan ilmu agama dan budaya dalam Islam tentunya teman-teman ya. Oke, cerita ini tolong kalian simak baik-baik karena banyak mengandung makna penting di dalamnya. Oke, di suatu masa, di sebuah desa di tengah gurun Arabia, tempatnya terletak di Saudi Arabia. Hiduplah seorang anak yang bernama Hikam. Sejak kecil ia memiliki rasa tahu yang sangat besar, rasa ingin tahunya sangat besar teman-teman ya. Ia sering duduk di bawah pohon kurma yang sangat tua dan usang, menatap bintang-bintang, langit-langit, bulan-bulan yang ada di langit, dan bertanya, siapa yang menciptakan semua ini, alam semesta ini? Mengapa langit begitu sangat luas? Apa makna hidup ini? Dia bertanya seperti itu, di saat dia menatap langit tontonnya. Suatu hari, di desanya, seorang kakek bijak datang ke desa itu, desa yang tempat dia tinggali. Ia dikenal sebagai Ustadz Fatan, jadi beliau adalah Ustadz Fatan, teman-teman. Seorang ulama dan ilmuwan yang telah menempuh perjalanan ke banyak negeri, ke berbagai negeri. Hikam kemudian mendatangi Ustadz Fatan atau mendatangi beliau dan Hikam bertanya, "Wahai Ustadz, aku ingin tahu tentang dunia ini, seisinya dan semuanya. Aku ingin belajar ilmu, tapi aku tidak tahu bagaimana. Dan tapi aku juga ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala," kata dia. "Apakah semuanya bisa berjalan beriringan atau bersamaan?" Kemudian Ustadz Fatan hanya tersenyum menatapnya, lalu menggambar di atas pasir yang berbentuk 3 lingkaran, di mana lingkaran tersebut ada ilmu, agama, dan budaya yang saling bersatuan. Saling bersatuan tuh maksudnya saling bersatu ya teman-teman ya, dan bersentuhan. Kemudian Ustadz Fatan berkata, "Lihatlah nak, ini adalah ilmu, agama, dan budaya. Mereka bukan lawan bagi kita, tetapi sahabat. Dan dalam Islam, ilmu adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah cahaya untuk menuntun hati kita, kemudian budaya adalah jubah yang dipakai umat untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut." Jadi, isi kandungan dari cerita yang aku sampaikan di atas adalah ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Kata ilmu disebutkan lebih dari 800 kali di dalam Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Ilmu dalam Islam bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu tentang alam, kehidupan, dan masyarakat, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang bergerak di bidang kedokteran, kemudian Al-Khawarizmi yang bergerak di bidang matematika, dan Al-Biruni yang bergerak di bidang astronomi, membuktikan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah teman-teman. Kemudian, mmm, agama. Dari segi agama, tadi kan ilmu. Dari segi agama sebagai pedoman. Agama adalah fondasi yang menggerakkan niat dan amal dalam mencari ilmu. Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan iman. Ilmu yang tidak disertai niat yang lurus dan manfaat akan menjadi beban, teman-teman ya, bukan berkah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga," teman-teman ya. Nah,
Sekali lagi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan atau permudahkan jalannya menuju surga, teman-teman ya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, budaya sebagai ekspresi Islam. Islam datang ke berbagai belahan dunia dan bersinergi dengan budaya lokal. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ia menjadi bagian dari kekayaan umat Islam, teman-teman. Seperti contohnya batik yang kita pakai selama ini, bernuansa Islami di Indonesia, kemudian kaligrafi Persia, sehingga seni arsitektur, teman-teman ya, Andalusia, kalian tahu kan, adalah contoh nyata bahwa budaya dalam Islam itu bisa diekspresikan dalam Islam, budaya bisa diekspresikan di dalam Islam, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, kesimpulan dari cerita di atas yang saya sampaikan, teman-teman ya, di akhir kisah, setelah beliau menjelaskan bahwa 3 lingkaran saling bersatu itu antara Islam, agama, dan budaya. Nah, akhir cerita, Hikam tumbuh menjadi besar atau tumbuh menjadi orang dewasa dan menjadi seorang ulama yang juga ilmuwan, teman-teman. Ia menulis suatu buku mengajar di madrasah dan melestarikan seni ukir khas desanya. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang mengasingkan ilmu atau budaya, tetapi memadukan semua dalam satu kesatuan yang harmoni, teman-teman ya. Jadi itu adalah singkat cerita. Semoga storytelling ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mmm, Cerita tersebut aku angkat dari beberapa cerita. Semoga bermanfaat buat kalian dan berguna buat kalian. Jadi, ilmu, agama, dan budaya itu saling berkaitan atau saling terhubung, teman-teman. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alur cerita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.